Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang Persija Jakarta yang mulai menyusun tim yang full power. Apa artinya full power? Nanti sebentar akan saya jelaskan. Dan yang kedua, saya ingin membahas tentang pemain yang ditunggu-tunggu oleh para bobotoh, siapa lagi kalau tidak Mariano Peralta. Saya sudah punya infonya yang seharusnya ini adalah info yang benar. Tapi sebelum saya memberikan sudut pandang saya tentang Persija dan juga Peralta yang kemungkinan besar akan gabung ke Persib Bandung. Pertama-tama saya ingin menjelaskan kepada teman-teman bahwa musim depan Super League akan jauh lebih seru. Karena bukan cuma Persija dan Persib yang mulai menyusun kekuatan bagi skuad mereka masing-masing, tapi ada juga Persebaya Surabaya yang kita tahu dengan pelatih mereka Bernardo Tavares yang sebelumnya berhasil membawa PSM Makassar menjadi juara juga akan kemungkinan besar bersaing di papan atas. Tapi di konten ini saya belum mau membahas tentang Persebaya Surabaya karena pas kebetulan besok nanti di pertandingan anniversary atau hari ulang tahun Persebaya saya akan siaran di Indosiar pertandingan Persebaya melawan PSIS Semarang. Setelah siaran pertandingan tersebut baru kemudian saya bisa memberikan sudut pandang saya tentang kekuatan baru dari Persebaya. Jadi pas itu nanti momennya. Bisa saja saya bahas sekarang, tapi nggak enaknya nanti kalau sudah menonton pertandingan Persebaya. Meskipun kita tahu itu adalah uji coba, tapi paling tidak kita sudah akan punya gambaran tentang kekuatan dari Persebaya yang kita tahu bahwa Bernardo Tavares banyak merekrut mantan pemain yang sebelumnya bermain di PSM Makassar. Yang pertama saya ingin membahas adalah tentang Persija Jakarta yang sama-sama kita ketahui sekarang dilatih oleh Shin Tae-yong, mantan pelatih tim nasional Indonesia kita. Dan feeling saya tentu dengan mengontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih, manajemen dari Persija Jakarta juga membidik gelar juara. Tapi mereka tentu juga paham bahwa harus ada proses yang dijalankan oleh Shin Tae-yong. Jadi kalau bukan musim depan mungkin setelah musim depan. Tapi kemungkinan besar Persija akan bersaing juga di papan atas meskipun kita tahu ada banyak wajah baru di Persija Jakarta. Maka itu saya ingin membahas nih tentang Persija yang sekarang kita tahulah sudah banyak pemain baru yang gabung ke skuad Macan Kemayoran. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Shin Tae-yong adalah pelatih yang disiplin, pasti dia minta para pemain Persija harus bermain dengan disiplin dan jangan macam-macam di atas lapangan. Artinya jangan sampai over emosional yang bisa merugikan tim karena bisa saja nanti pemain tersebut mendapatkan kartu merah seperti yang kita tahu musim lalu banyak pemain Persija yang mendapatkan kartu merah. Saya ingin membahas satu persatu pemain baru dari Persija Jakarta. Yang menarik perhatian saya adalah Dennis Kollinger. Dennis Kollinger ini adalah center back yang tingginya hampir 2 meter loh teman-teman, luar biasa. Ya, hampir 2 meter dan dia sebelumnya juga pernah membela tim nasional Kroasia. Jadi memang kita tahu bahwa Shin Tae-yong lebih memilih pemain-pemain dari Eropa Timur yang kita semua kenal adalah pemain-pemain yang punya fisik yang kuat, disiplin ya, dan juga kita tahu adalah pemain-pemain yang bisa bermain agresif, terutama pemain-pemain yang bermain di lini pertahanan atau juga di lini tengah. Dan Dennis juga pernah bermain bersama Luka Modric ya, bahkan Mario Mandzukic hingga Ante Rebic. Dan memang sih dia tidak banyak membela timnas Kroasia, tapi dia sudah punya pengalaman di level internasional, itu sangat penting. Di level klub juga dia bermain sebagai back tengah dan memenangkan banyak trofi kita tahu di Liga Kroasia ya. Jadi memang ini adalah center back yang mereka perlukan untuk bisa menemani Rizky Ridho. Nah, saya juga belum tahu apakah nanti formasi di Persija pakai 3 center back atau pakai 4 pemain bertahan, tapi asumsi saya kan baru berasumsi ya, kemungkinan akan memakai 3 center back dan ada juga pemain lainnya yaitu Kerim Memija. Kerim Memija ini sebetulnya bisa bermain juga sebagai center back, tapi dia sudah lama bermain sebagai full back. Dan full back sebelah kanan dia ya. Artinya Rio Fahmi kayaknya masih ada di klub ya. Jadi ini akan bersaing nih dengan Rio Fahmi dan juga dia adalah pemain yang lama membela tim nasional Bosnia Herzegovina tapi di kelompok usia di U17, U19 dan juga U21 ya. Jadi pemain-pemain yang dikontrak Persija ini yang minimal ada caps atau juga pengalaman di level internasional ya, gak harus juga di level senior. Bisa juga di kelompok usia dan dia juga sangat sukses di Liga Bosnia bersama klubnya. Dan juga ini kan pemain-pemain yang sudah matang ya secara usia ya. Jadi nih Shin Tae-yong tampaknya memilih pemain-pemain yang sudah punya jam terbang. Supaya apa? Supaya mereka nih kuat untuk bisa bersaing
Di salah satu liga terbaik di dunia, saya mengatakan kan salah satu liga terbaik di dunia, yaitu Liga Indonesia, yang sangat sulit tentu kita tahu bagi pemain-pemain asing untuk bisa beradaptasi secara cepat. Ada juga Radovan Pankov. Nah, Radovan ini sepertinya dia center back ya, dan dia juga pernah bermain bagi timnas Serbia. Ngeri ya nih. Dia pernah bermain bagi timnas Serbia tapi yang U20. Ya, walaupun U20 tapi kan dia sudah punya pengalaman ya, dan dia juga bermain di Liga Polandia, pernah bermain di Siprus. Jadi ini juga back tengah ya. Dan juga tinggi badannya hampir 190 cm. Jadi saya pikir ya memang Persija punya back-back yang secara postur itu tinggi tapi fisiknya juga kuat. Jadi bukan pemain-pemain yang lemah gitu di lini pertahanan. Ada juga pemain asal Jepang. Memang saya sudah feeling kemungkinan Shin Tae-yong akan mengontrak pemain dari Asia. Pastilah udah. Pemain Jepang ini yang namanya Kyohei Yoshino ternyata adalah pemain yang lama bermain di Liga 1 Jepang atau J-League 1 Jepang ya. Dan dia membela tim-tim besar seperti Cerezo Osaka, Sanfrecce Hiroshima, dan ternyata Kyohei ini pernah membawa Sanfrecce Hiroshima menjadi juara dari J-League 1 itu bersama dengan pemain yang sekarang gabung ke Persib Bandung, Gakuto Notsuda. Sama-sama tuh, mereka bermain membawa Sanfrecce juara pada tahun 2015. Jika saya tidak salah, coba lihat saja deh datanya. Saya ingat nih, karena pada saat itu kan yang saya dapat informasinya bahwa Gakuto ini adalah pemain yang penting bagi Sanfrecce ya. Dan ternyata dia ditemani juga oleh Kyohei di tengah. Nah, ngeri juga nih, artinya Kyohei akan berhadapan lagi dengan Gakuto. Walaupun ciri permainannya berbeda. Gakuto lebih force ya, lebih energetik, lebih kuat. Tapi Kyohei ini pemain yang lebih pintar dalam mengatur serangan dan juga dalam menutup ruang di lini tengah. Jadi dia agak sedikit defensif, tapi dia punya visi yang baik untuk membagi bola ke depan. Dan kemudian Pratama Arhan. Yes, ini tentu dari awal kita sudah memprediksi ya bahwa Shin Tae-yong akan memanggil beberapa pemain yang sebelumnya sudah dia latih di tim nasional Indonesia plus dengan pemain-pemain yang sekarang berada di skuad Persija. Pratama Arhan ya memang sih dia ke Jepang ya pada saat itu, tapi tidak begitu sukses. Banyak pemain kita yang ke Jepang juga gak begitu sukses, dan sepertinya beberapa klub Jepang itu mengontrak pemain-pemain Indonesia untuk bisa menaikkan profil mereka ya, karena kita tahu kan netizen kita cukup kuat ya di media sosial ya. Tapi kemudian Pratama Arhan pindah ke Thailand, performanya mulai membaik, dan sekarang dia ke Persija Jakarta. Artinya Pratama Arhan akan bersaing dengan Doni Tripamungkas di sektor back sebelah kiri. Oleh karena itu ya kayaknya Shane ini akan dilepas ya. Memang rumornya akan dilepas, dan memang saya sudah katakan sebelumnya bahwa Shane ini gak fit in di Persija. Memang mainnya dia kurang. Walaupun saya itu hari kan diserang kan, padahal kan saya ngomongnya kan benar. Memang rumornya kemungkinan Shane akan dilepas bersama Mauro dan juga Sirus, apalagi Sirus. Itu banyak kesalahan dia lakukan ketika lawan siapa? Lawan Bayangkara atau iya lawan Bayangkara FC ya kalau nggak salah yang kalah tuh. Persija. Kemudian Victor Detan, ini pemain yang saya suka loh. Pergerakannya dari kanan eksplosif banget, dan dia pemain yang punya kecepatan untuk melakukan tusukan dan mental kuat. Ini pemain muda ini, Victor Detan nih, mentalnya bagus dan skill individunya juga baik. Cuma dia harus lebih pintar membagi bola. Ini salah satu kekurangan dari Victor yang feeling saya akan bisa dibantu oleh Shin Tae-yong dan juga staf kepelatihannya. Akil Safik, ini kan saya katakan pada saat itu bahwa Persija akan mengontrak salah satu kiper yang pernah dipanggil ke timnas oleh Shin Tae-yong, yaitu Akil Safik. Yang kita tahu bahwa dia juga sebelumnya pernah membela timnas U19 ya, dan sebelumnya di Bayangkara FC dia performanya bagus sekali, sambil kita menunggu nanti apakah Nadeo jadi gabung ya. Ini belum tahu nih, masih 50-50 karena Nadeo sudah perpanjang kontrak di Borneo. Kalau Persija memang mau mengontrak Nadeo, artinya mereka harus menebus transfernya yang menurut saya tidak murah. Tapi ya selama Persija punya dananya yang dirumorkan atau yang dikabarkan, yaitu berapa tuh? Berapa miliar tuh? 500 miliar ya kalau nggak salah, lupa tuh saya tuh. Nah kalau memang ada dananya segitu ya seharusnya bisa lah menebus kontrak dari Nadeo di Borneo FC. Dan pemain, ini menurut saya ini marquee player nih bagi Persija nih, yaitu penyerang asal Korea Selatan, Kwon Chang-hun. Wah ini sih saya lihat profilnya, ini bukan penyerang sih, dia penyerang sayap, tapi dia banyak melakukan cutting inside. Dia pemain yang sangat produktif ketika dia membela klubnya dan juga tim nasional Korea. Lama dia membela tim nasional Korea, tapi kayaknya dia gak jadi tuh membela tim nasional Korea di Piala Dunia 2018, kalau saya tidak salah ya. Dan gak tahu 2022 dia masuk skuad atau enggak, lupa tuh saya. Tapi dia pernah bermain di Olimpiade juga dan di berbagai ajang internasional. Ini adalah marquee player dari Persija, dan menurut saya ini adalah kunci dari Persija jika mereka ingin mencetak banyak gol. Karena dia pemain yang bisa bermain di penyerang sayap kiri, kanan, dan juga sebagai gelandang serang. Artinya ini adalah
Creative player yang Persija butuhkan untuk unlock atau membuka deadlock dari pertahanan tim lawan. Sedangkan kita tahu Fabio, kalau Neglo tetap dipertahankan, kalau asumsi saya ini akan ada rotasi atau mungkin bermain secara bersamaan nih Fabio, Kyohei, dan juga Kwon. Tapi Kwon kita tahu akan bermain di sayap artinya. Jika dua pemain itu yang asal Brazil dan asal Jepang akan bermain, sambil juga kita menunggu nanti siapa saja pemain baru yang akan dikontrak oleh Persija karena masih ada slot bagi pemain asing. Dan menariknya Persija akan TC ke Thailand, ke luar negeri. Mereka akan menjalani latihan di sana, itu tim senior mereka. Jadi di Piala Presiden mereka akan menurunkan tim muda mereka, yaitu tim EPA U20 yang kalau nggak salah musim lalu mereka yang menjadi juara. Karena kita tahu Persija punya mesin menghasilkan pemain-pemain muda yang berbakat yang banyak dipanggil ke tim nasional Indonesia. Itu yang saya suka teman-teman dari Persija Jakarta, bahwa mereka juga fokus pada youth development. Jadi nanti kita akan melihat Persija muda di Piala Presiden yang tentu merupakan pemain-pemain yang diharapkan nanti bisa diorbitkan ke tim senior. Dan saya ingin membahas sekarang yang Boboto tungguin, yaitu tentang Mariano Peralta. Sebelumnya sudah saya katakan secara jujur bahwa Mariano Peralta kemungkinan besar akan gabung ke Persib. Bahkan berita yang saya dapat, ya ini seharusnya bukan hoax, tapi yang saya mendapatkan informasi bahwa sudah deal dan sudah ada penandatanganan kontrak. Nah, tinggal menunggu Mariano Peralta ini diperkenalkan, ya kita tunggu. Kan saya sudah katakan juga sebelumnya bahwa dia sedang mendukung Bang Messi di Piala Dunia. Pas juga kan Messi-nya masuk ke final Piala Dunia. Tapi jika memang info yang saya dapat ini benar, bahwa dia sudah menandatangani kontrak, ya artinya dia akan menepati kontrak tersebut dan hadir di kota Bandung. Segera, feeling saya mungkin sebelum Piala Presiden ya, seharusnya dia sudah hadir ya. Untuk ya kalau membela Persib atau nggak di Piala Presiden kita nggak tahu, dan feeling saya juga Persib di Piala Presiden juga nanti akan melakukan banyak rotasi dan mungkin juga akan menurunkan banyak pemain muda mereka, dan saya pikir itu sah-sah saja karena Piala Presiden walaupun adalah turnamen yang elit ya, turnamen yang penting juga bagi klub-klub untuk mempersiapkan musim mereka di fase pramusim, tapi tetap kan ada baiknya juga pelatih coba pemain-pemain baru atau juga pemain-pemain muda. Dan kita tahu bahwa Mariano Peralta ini memang belum langsung diperkenalkan karena juga Persib sedang mengurus kontrak dari beberapa pemain lama mereka. Seperti yang sekarang kan sudah fix bahwa Ramon sudah perpanjang kontrak, William Barros dan juga Patricio Matricardi yang sebelumnya sudah saya informasikan bahwa Patricio akan dipertahankan dan nanti akan berduet dengan Mutombo. Dan masih ada kiper yang saya dapat info akan gabung ke Persib, kayaknya kemungkinan lokal tuh mereka akan dapat ya. Dan Putros juga kita tahu ternyata tidak dipertahankan. Ya memang sih banyak yang menyayangkan, bahkan saya juga pernah mengatakan Putros ini pemain yang penting juga, walaupun yang key player betul-betul di pertahanan itu adalah Barba ya. Tapi Putros kan pemain yang bisa bermain di beberapa posisi, tapi kan sudah ada pemain-pemain lain yang bisa mengisi posisi dari Franz Putros. Jadi saya pikir juga manajemen dalam hal ini juga bertindak secara bijak, di mana mereka tidak perpanjang kontrak dari Putros, tapi kemungkinan Mariano Peralta, MP, Mas P ya, Mas P, ya kan, MP itu kan Mas P. Jadi Mas P yang nanti akan gabung ke Persib, apalagi kita tahu ada Malis ya sedikit banyak sudah memberikan kode lah dengan huruf P, bahkan pernah dia mengatakan parkir. Nah parkir itu kan ya P, ya mirip juga tuh dengan Peralta, yang ngeri-ngeri sudah kita tunggu. Tapi jika Peralta nanti betul diperkenalkan dan gabung ke Persib, saya sih gak ngerti nanti ya gimana caranya tim-tim lawan bisa menahan gempuran dari Persib, apalagi Igor Tolis sudah mengatakan bahwa yang mereka lagi latih sekarang adalah kekurangan dari musim lalu. Apa itu? Untuk bisa membuka pertahanan dari tim yang bermain dengan sistem low block, yaitu parkir bis alias parkir tank alias parkir pesawat. Jadi inilah saya melihat kepintaran dari Igor Tolis. Dia tahu apa kekurangan musim lalu, dan kekurangan dari musim lalu itu akan dia benahi sambil tetap kita tahu fokusnya adalah di pertahanan. Jangan sampai Persib kebobolan banyak gol, tapi di depan ini harus klinis. Gak bisa kalau sampai dapat 8 peluang masa 1 gol. Nanti tim lawan cetak 2 gol habis ya akan kalah. Nah itu kurang lebih yang sekarang coba dibenahi oleh Igor Tolis. Dan kita tahu juga ada banyak berita tentang fasilitas Persib. Saya pikir itu manajemen sedang mengerjakan. Tapi ada baiknya juga dari Boboto jika menanyakan tentang hal tersebut atau juga mengkritik manajemen, itu adalah hal yang positif karena yang namanya supporter itu peduli dengan klub. Tapi saya yakin dalam hal ini manajemen dari Persib sedang melakukan yang terbaik untuk bisa menyusun semua fasilitas tersebut. Apalagi kita tahu ya, dan juga teman-teman gak boleh lupa bahwa Persib berinvestasi sangat besar untuk membangun tim yang mungkin lebih besar value-nya atau investasinya dibandingkan membangun infrastruktur tersebut, karena Persib ingin
konsistensi dalam meraih prestasi. Tapi sebaliknya Persija juga jangan anggap remeh, karena Persija juga adalah tim yang sekarang akan full power. Musim depan tentu sangat menarik melihat jika nanti musim depan Persija, Persib, dan Persebaya bersaing secara ketat di papan atas, tentu juga diikuti oleh tim-tim lain. Kalau bisa ada 5-6 tim yang bersaing di papan atas, jelang akhir musim, wah nanti kan tambah bingung kita, kira-kira tim mana yang akan menjadi juara. Tapi tentu gambaran awal kita akan melihat di Piala Presiden yang akan bergulir pada tanggal 25 Juli nanti. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.